Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ashifa dari kelas R4E dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya ingin melaksanakan tugas dari mata kuliah Konseling Format Klasikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa dan saya merasa senang bisa hadir di pertemuan kali ini. Baik, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nurul Ashifa dan saya tinggal di Jakarta Timur. Jadi, pada pertemuan kali ini saya akan memberikan layanan informasi, yaitu suatu hal yang barangkali belum diketahui bahwa itu informasi. Dan untuk apa sih informasi itu? Yang jelas, informasi itu untuk diketahui dan memang perlu diketahui. Jadi, informasi yang akan saya berikan terkait dengan hal yang perlu Anda ketahui. Namun, mungkin ada beberapa hal yang sudah mengetahui informasi tersebut, atau mungkin juga ada yang belum mengetahuinya. Kegunaannya, jika sudah mengetahui informasi yang diberikan, diharapkan Anda belajar dari informasi tersebut agar menghindari kegiatan-kegiatan yang negatif akibat ketidaktahuan atas informasi yang diberikan. Pada hari ini yang akan saya sampaikan mengenai passion dan cita-cita. Mungkin di sini udah banyak yang tahu cita-citanya ingin menjadi apa, tapi mungkin ada juga yang belum tahu antara perbedaan passion dengan cita-cita. Jadi apa sih itu perbedaan antara passion dengan cita-cita? Nah, untuk lebih tahu jelasnya, nanti saya akan jelaskan dan kita simak sama-sama ya. Judul topik pembahasan kali ini adalah antara passion dan cita-cita. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang passion terlebih dahulu. Jadi, passion itu dikaitkan dengan jati diri. Dan ada juga orang yang bilang kalau passion itu bukan passion namanya kalau masih memikirkan tentang uang atau urusan material lainnya. Jadi bisa saya bilang passion itu dilakukan karena ingin memenuhi hasrat dan rasa puas dan melakukannya bisa menjadi senang. Adanya rasa sukarela tanpa memikirkan imbalan. Jadi seseorang yang mengerjakan suatu passion itu tujuannya itu bukan tentang uang, bukan soal uang. Passion itu berasal dari kata hati kita sendiri dan dapat ditemukan secara tidak sengaja. Apabila ada sesuatu kegiatan yang kita lakukan itu memunculkan hasrat puas kita dan membuat kita bahagia, itu dinamakan dengan passion. Gimana sih cara nemuin passion? Ya salah satu caranya itu kalian bisa mencoba berbagai banyak hal untuk menemukan passion yang ada di diri kalian. Apa saja yang menurut kalian menarik dan bermanfaat untuk kalian. Jadi ya coba aja, siapa tahu dari beberapa kegiatan yang kalian lakukan tersebut, disitulah passion kalian. Sedangkan kalau cita-cita, menurut saya, cita-cita itu lebih kepada kita mau menjadi apa ketika kita sudah besar. Dan itu cenderung kepada profesi atau posisi apa nih yang kita inginkan di saat kita sudah besar. Pencapaiannya itu bisa dilakukan dari melewati beberapa proses. Jadi nggak heran kalau misalkan cita-cita kita ini masih bisa berubah-ubah. Dari kita SMP ke kita SD ataupun SMA itu bisa berubah-berubah cita-citanya. Itu karena berbagai hal yang kita sudah lewati. Jadi seiring berjalannya waktu dan terkadang dari pengalaman kita ataupun melihat pengalaman orang lain dan peristiwa-peristiwa yang kita alami lainnya itu bisa mempengaruhi apa yang akan kita cita-citakan untuk di kemudian hari. Adapun layanan ini yang diberikan mempunyai manfaat agar diharapkan siswa dapat mengenali diri dan tujuan hidupnya. Oh, saya senang melakukan ini. Jadi ini passion saya, sehingga siswa dapat menentukan pilihan cita-citanya yang selaras dengan passionnya dan juga dapat memberikan motivasi ke dalam diri siswa sehingga dapat mencapai impian dalam hidupnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait beberapa asas. Yang pertama adalah asas kegiatan, yaitu di mana asas menghendaki agar peserta didik dapat beradaptasi secara aktif dalam penyelenggaraan kegiatan bimbingan. Selanjutnya ada asas keterbukaan, asas yang menghendaki agar peserta didik bersikap terbuka baik dalam memberikan keterangan dirinya ataupun menerima berbagai informasi yang telah saya sampaikan. Selanjutnya ada asas kenormatifan yang dimana kegiatan layanan bimbingan dan konseling dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami dan mengamalkan norma-norma tersebut yang diantaranya itu ada norma agama, norma hukum, peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan juga kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Dan yang terakhir ada
asas kerahasiaan, yang dimana peserta didik tidak perlu khawatir jika ingin mengungkapkan perasaannya. Dalam pelayanan ini, dengan adanya asas kerahasiaan, semua informasi yang diberikan oleh peserta didik dapat dipercayakan dengan aman kepada pembimbing. Jadi sudah selesai materi yang saya sampaikan pada hari ini, yaitu mengenai antara passion dengan cita-cita. Saya harap peserta didik dapat memahami dengan baik dan mampu mengutarakan apa yang ia ingin rasakan, apa yang ingin ia coba, dan ia inginkan dalam kehidupannya. Setelah materi yang sudah saya sampaikan ini selesai, peserta didik mampu mengutarakan apa yang ia ingin sampaikan tanpa ada rasa keraguan, sehingga dapat mengoptimalkan apa yang kita pelajari pada hari ini. Dari materi yang saya sampaikan mengenai antara passion dan cita-cita, saya harap peserta didik dapat memahaminya dengan baik dan kita mulai kegiatan ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Sudah selesai tugas yang saya laksanakan di pertemuan kali ini dengan mata kuliah konseling format klasikal. Jika ada yang kurang terkait tugas yang saya kerjakan kali ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.